Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Wah, bagus banget dekorasinya. Ada gereja. Wah, warnanya juga cakep ya. Ada lampu kuningnya juga. Anak-anak di rumah, coba lihat deh. Bagus ya dekorasinya. Wah, keren banget. Lause udah lama nih nggak ke live building. Begitu Lause datang, sekolah minggu udah punya studio seperti ini. Keren ya? Wah, anak-anak di rumah gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat ya di rumah. Nah, Lause hari ini mau ibadah sama-sama kalian di Fantastic Kids Online. Lause kangen sama kalian. Udah lama Lause nggak pernah sekolah minggu bareng. Nah, terakhir Lause pernah lihat video Natal yang kalian kirim. Bagus-bagus loh. Kalian di situ keren-keren deh. Halo Lause Nita. Ada Lause Feli. Hai Lause Feli. Tunggu. Saya ikut aja. Iya. Wah, ketemu Lause Feli nih. Iya. Wah, gimana kabarnya Lause Feli? Baik Lause, kita udah lama banget ya nggak ketemu. Sampai udah ganti tahun baru aja. Iya, bersyukur ya Lause. Iya. Akhirnya kita bisa ketemu di sini. Iya, aku juga bersyukur Lause. Kemarin udah lewatin tahun 2020. Meskipun sebagian besar jadi stay at home, tapi Tuhan tetap menyertai. Iya, bener Lause. Kita bersyukur banget. Iya. Iya, lupa. Kita kan di sini mau ibadah Fantastic Kids. Oh iya benar. Yuk, kita sapa anak-anak dulu yuk. Yuk. Halo anak-anak, selamat tahun baru. Hari ini bersama dengan Lause Nita dan ini ada Lause Feli. Hai anak-anak. Nah, hari ini kita mau ibadah Fantastic Kids Online sama-sama. Nah, Lause mau ajak kalian yang di rumah supaya kita sama-sama semangat untuk tetap jadi murid Kristus. Nah, apalagi tahun ini spesial loh Lause Feli. Kenapa spesial Lause? Penasaran nggak? Iya, kenapa sih? Nah, tahun ini gereja kita GKY Greenfield akan merayakan ulang tahun yang ke-40 tahun. Hah? 40 tahun? Udah lama banget ya Lause ya? Ngomong-ngomong kita mau ngapain sih Lause? Nah, sepanjang bulan Januari ini kita mau sama-sama belajar tentang gereja. Wah, anak-anak tahu nggak apa sih gereja itu Lause? Nah, pada penasaran nggak anak-anak? Nah, Feli penasaran nih. Iya. Anak-anak di rumah yang penasaran, makanya kalian jangan lewatkan ibadah Fantastic Kids Online setiap minggu. Oke? Rajin ibadah ya anak-anak. Wah bener ya Lause, jadi murid Kristus itu harus setia.
seperti selalu beribadah setiap minggu ya Lause, Nita. Yuk anak-anak, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Jadikanku Murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasih-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasih-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Semakin kasih-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Yeay! Nah anak-anak, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah online. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, agar kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh belajar untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Menakjubkan ya Lause. Oh iya Lause Nita, cerita dong gimana Lause bisa beribadah di sini dan melayani di sekolah minggu. Nah, begini ceritanya Lause Feli.
waktu aku masih muda. Ih, sekarang juga masih muda lah Lause. Iya sih, sekarang masih muda ya. Nah, waktu aku masih kuliah, koko aku udah ibadah duluan di GKI Greenfield. Jadi koko aku ajakin aku untuk ibadah di sini. Aku waktu zaman kuliah aku ikut ke komisi pemuda Lause Feli sampai saat ini. Wah, keren-keren. Kalau Lause Feli gimana ceritanya? Kalau aku dulu sekeluarga, kami belum percaya. Suatu hari ada saudara kita ngajakin kami sekeluarga ke satu acara di gereja ini. Sejak saat itu, mamiku jadi selalu nganterin aku dan ciciku ke Sunday School tiap minggu. Kayak gini sekolah minggu, cuman bahasa Inggris. Sampai SMP kami pindah ke Korem. Lalu lama-kelamaan gak cuman aku dan cici, tapi papi, mami, dan adikku, kami semua beribadah di gereja ini. Dan akhirnya kami juga dibaptis Lause sekeluarga di sini. Ih, Lause Feli ceritanya keren banget ya anak-anak. Ternyata GKI Greenfield sudah menjadi berkat. Wah, jadi kangen gereja deh. Iya, Lause. Kangen ibadah di KU, kangen sama anak-anak juga. Iya. Lause Feli, apa nih yang dikangenin? Kalau aku kangen banget bisa pelayanan lagi di gereja ini. Jadi singer, jadi paduan suara. Kalau Lause Nita apa? Kalau aku kangen pelayanan sekolah minggu, kangen ibadah sama anak-anak. Kita bisa nyanyi bareng-bareng ya. Kalau di sekolah minggu rame-rame, lebih seru ya. Kalau anak-anak kangennya apa nih? Kangen sama Lause nggak? Kalian pasti kangen deh. Ada yang kangen pelayanan ya? Nyanyi? Iya, White Lily Lause. Ya, nyanyi di White Lily. Oh, atau kangen main di Alive Building? Ya, sambil menunggu ibadah mulai ya. Biasanya mainnya nih lama nih Lause. Lause kangen makan siomay juga. Oh iya, bener-bener Lause Feli. Anak-anak juga pasti demen tuh. Demen jajan-jajan makanan, kue-kue kecil tuh yang ada depan gereja. Iya ya Lause, banyak banget yang bisa kita kangenin dari gereja. Wah Lause, aku jadi ingat satu ayat nih dari 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Wah, betul banget Lause Feli. Kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita disebut sebagai satu tubuh Kristus. Kita juga punya loh anggota tubuh dalam satu tubuh ini. Ada bagian mata, bagian hidung, bagian mulut, ada tangan, ada kaki. Meskipun semuanya punya fungsi yang berbeda-beda, tapi semuanya ada di dalam satu tubuh yang sama loh. Iya ya Lause, berarti sebagai satu tubuh, kita harus saling menjaga dan mengasihi. Yuk anak-anak, kita naikkan satu pujian yang mengingatkan kita untuk mengasihi sesama dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah, Lause Feli, Ya, udah gak sabar nih mau dengar cerita Fantastic Stories minggu ini. iya nih Lause. Kita mau belajar dari buku yang paling fantastik, Alkitab. Nah, yuk Lause Feli, are you ready? Ready dong? Anak-anak, are you ready?
Ready? Ready? Yeay! Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Wah, ternyata Alkitab itu indah banget ya. Lause Feli, Ya? ada kiriman video nih dari Lause Nana. Oh iya. Katanya dia lagi di gereja. Yuk, kita lihat yuk videonya yuk. Yuk Lasa. Yuk anak-anak kita lihat sama-sama. Keren banget. Bagus banget ya. Gerejanya baru direnovasi nih. Wah, lihat Lause. Iya, masih ada Bagus hiasan ya. Natal ya. Bagus banget. Lause kita foto dulu nih. Iya betul Mumpung masih ada. Mumpung masih ada hiasan Waduh, Natalnya. masih belum hilang ini. Wah. Wah, keren. Wah, udah lama nih nggak lihat yang beginian. Kangen banget ya, Husena. Ada anak-anak, kita sapa dulu. Halo anak-anak. Merry Christmas and Happy New Year. Udah Happy New Year ya? Udah Iya. ganti tahun. Udah bulan berapa Januari lama berarti Lause kita ini, nggak ke Lause. gereja nih? Mm-mm. Wah, anak-anak udah berapa lama nggak ke gereja? Coba dari Lause Maret. dari Maret. Sampai sekarang berarti 9 bulan Lause. Wah, 9 bulan. Itu kalau 9 bulan. mami-mami mengandung udah keluar babynya. Aduh, lama juga Lama ya kita banget nggak ya. ke gereja. Padahal dulu kita sering banget ya kesini. Biasanya tuh anak-anak di situ tuh di depan nyanyi Iya. Christmas Carol. Betul. Terus habis itu Aku inget. aku inget. pelayanan kan di sini juga pakai jubah gitu seru. Nah, Lause inget nggak? Tahun lalu nih bulan Oktober Iya. kita semua ibadah di sini. Iya betul. Sekolah minggu. Sama papa mama, sama Iya. opa oma semuanya ibadah di sini. Anak-anak inget kan waktu itu kita Children's Day. Iya, Wah, kita anak-anak semua ibadah. nyanyi ya. Iya, di Nyanyi atas. ibadah di sini sama-sama. Seru nih rame-rame. Udah lama nih, aku juga kangen Kangen banget sama banget. gereja. Iya. Lause, ngomong-ngomong soal gereja, aku tuh beberapa hari yang lalu aku renungan. Jadi ada beberapa hari renungan itu ngomongin 1 Korintus. Oh. 1 Korintus itu kan Bapak Paulus lagi tulis surat ya ke Iya, jemaat iya. di Korintus. Tapi yang aku bingung, dia tuh sebut kita ini adalah rumah Allah, bait Allah. Bait Allah itu kan padahal gereja ya anak-anak ya. Iya, iya. Kenapa sebutnya begitu? Terus ada lagi di 1 Korintus 12 disebutnya kita ini tubuh Kristus. Wah, aku tuh makin baca aku makin bingung. Jadi kita ini gereja tubuh Kristus. Iya. Maksudnya apa ya Lause ya? Jadi yang mana nih yang benar? Bapak Paulus itu emang suka pakai gitu ya istilah, pakai gambaran supaya kita bisa mengerti sebenarnya tujuan dia. Aku juga baru belajar lagi sih Lause Nana di kelompok kecil sama teman-teman di kelompokku itu untuk belajar 1 Korintus itu. Nah, seingatku ya waktu itu sebenarnya Bapak Paulus itu ngomong
ada yang tadi itu contoh-contohnya bait Allah, tubuh Kristus itu sebenarnya menunjukkan tentang kita semua. Gereja itu ya orang-orang yang percaya gitu loh. Itu loh, ada perpustakaan kita. Udah baru udah bagus ya. Oh, padahal dulu di sini ruang TU, ini udah jadi berubah kayak gini. Itu koperasi tuh, dulu di depan tuh dulu. Oh iya ya, sekarang udah jadi pindah berubah sini. banget. Wah, bagus ya. Aku nanti kapan-kapan mau main ke perpustakaan yang baru. Iya betul-betul. Wah, Siapa ya? Jadi kita sapa dulu ya anak-anak yuk. Halo Pak Pendeta. Halo. Selamat ketemu lagi. Udah tahun baru. Sudah lama nggak ketemu. Iya. Anak-anak, tahu nggak yang ini siapa nih? Nah, ini adalah Bapak Jeffrey. Bapak Jeffrey ini adalah pendeta di GKY Greenfield. Halo anak-anak. Nah, kita kan lagi ngomongin tentang gereja ya. Pas banget nih Losa ketemu Pak Jeffrey. Iya. Tanya-tanya dia ya. Betul sekali, pas banget ya bisa nanya-nanyanya boleh. ya. Berdiri capek, duduk ya. Silakan, ayo Pas silakan. nih ya, duduk. kursinya bisa 3, lumayan banget. Aduh, bisa ngobrol. Asik deh. Nah, Pak, aku tuh mau tanya ya. Tadi kan aku lagi ngobrol-ngobrol sama Losa Vivi. Sebenarnya gereja itu apa sih? Iya, kalau kita sebut gereja, biasanya yang kita ingat gedung gereja. Kita mau kebaktian, kita bilang kita ke gereja. Kita mau pelayanan, kita bilang di gereja pelayanan. Akhirnya kita pikir gereja itu gedungnya, padahal gereja bukan gedungnya, tapi orangnya. Gereja itu kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian kumpul sama-sama, ibadah, lalu melayani Tuhan, itulah gereja. Kayak lagu ya. Iya. Gereja bukanlah betul. gedungnya gitu. Iya, bener juga. Iya, Aku betul jadi juga inget sih. ya. Jadi gitu anak-anak, gereja itu bukan cuma gedungnya, tapi orangnya. Betul. Iya, betul. Paham. Jelas berarti sekarang. Iya ya, itu indah sekali ya orang-orang kumpul sama-sama. Tuhan senang gitu lihat kita sama-sama datang ke gereja gitu. Oh berarti kalau gitu orang Kristen itu orang-orang yang percaya gitu harus datang ke gereja ya Pak ya? Betul, tapi memang seringkali waktu kita bilang harus datang ke gereja, kita ingatnya gedungnya lagi. Dan memang karena disitulah tempatnya orang-orang percaya itu berkumpul. Jadi lagi-lagi bukan soal gedung, tapi soal orang-orangnya. Kita sekarang kan lagi ibadah online nih, tiap minggu di rumah. Nah kita memang bisa ibadah sendiri di rumah, ada kita, ada keluarga kita, tapi beda sekali sebetulnya karena kita perlu kumpul sama-sama, semua orang percaya di gereja. Kita melayani Tuhan bersama, kita menyembah Tuhan bersama. Tuhan pengen itu, Tuhan panggil kita untuk itu. Padahal tadinya aku pikir, wah ibadah di rumah bisa, berdoa di rumah juga bisa. Oh ternyata memang kita harus kumpul sama-sama, ibadah sama-sama. Iya. Mungkin itu ya indahnya ya. Jadi kita memang ada yang mewadahi gitu supaya bisa kumpul sama-sama gitu. Benar-benar. Nah tadi itu kan ngomongin gereja itu adalah orangnya. Ya. Nah kenapa sih orang Kristen itu disebut gereja? Emang artinya apa sih Pak? Iya, kita disebut gereja karena Tuhan ada di dalam kita. Maka sebetulnya kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah gereja. Jadi saya gereja, Nana gereja, Vivi juga gereja, anak-anak juga yang percaya kepada Kristus adalah gereja. Tetapi kita baru benar-benar jadi gereja yang baik waktu kita kumpul sama-sama sebagai kumpulan umat Tuhan, anak-anak Tuhan sama-sama. Wah, jadi kalau gitu Pak, biasanya kan yang ibadah di sini, yang datang di hari Minggu, ibadah di ruang kebaktian umum itu kan orang-orang dewasa, papa oma, papa mama gitu. Sedangkan anak-anak ibadahnya nggak di tempat ini, di tempat yang lain, di gedung life building misalnya, di sekolah IPK misalnya. Nah, jadi gereja itu sebenarnya buat orang dewasa aja, atau gimana? Oh ya, pasti nggak begitu. Karena memang semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bagian dari gereja. Jadi tidak peduli dia dari suku manapun, dia kaya atau miskin, pria atau wanita, orang dewasa atau anak-anak,
semua yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bagian dari gereja. Maka di gereja kita juga kan ada Kaleb misalnya melayani opa-oma. Lalu kemudian ada sekolah minggu itu melayani anak-anak. Lalu juga ada remaja dan seterusnya. Kita melayani semuanya. Nah, itu anak-anak. Berarti gereja itu bukan cuman apa tadi? Opa-oma, om tante, papa mama, koko cici, bukan cuman orang dewasa, tapi kalian anak-anak sekolah minggu juga bagian dari gereja, gitu ya, Pak? Iya, betul. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 12, gereja itu sama seperti tubuh. Ada banyak anggotanya, beda bentuk, beda fungsi, tetapi bagian dari tubuh yang sama. Jadi seperti mata, tangan, kaki, ada macam-macam anggota tubuh, tetapi semua saling melengkapi sebagai bagian dari tubuh. Maka di gereja juga sama, baik orang dewasa, anak-anak, memang beda-beda, tetapi kita bagian dari tubuh Kristus. Iya. Aku sekarang jadi ngerti nih abis dijelasin. Wah, anak-anak di rumah gimana? Lebih ngerti kan sama kayak Lause? Nah, tapi kalau misalnya nih Pak, kita ini kan tadi dibilang kita adalah gereja, anak-anak juga bagian dari gereja. Terus tugasnya kita, apalagi tugasnya anak-anak nih sebagai gereja, apa ya Pak? Nah, ada beberapa ya. Yang pertama, beribadah tentunya. Sebagai orang percaya, kita kumpul sama-sama, kita harus menyembah Tuhan. Yang kedua, kita bertumbuh. Karena waktu kita menyembah Tuhan, kita harus makin kenal Tuhan, kita harus makin serupa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita melayani Tuhan. Dengan cara apa kita melayani Tuhan? Dengan saling mengasihi sesama saudara, saling melayani, dan juga kita perlu untuk cerita, bersaksi kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Kita cerita tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Itulah semana. Wah, hari ini aku belajar banyak banget loh, Se. Iya. Jadi tadinya lagi bingung-bingung nih tentang gereja. Mungkin anak-anak juga sama ya, baca 1 Korintus. Bingung kok gereja disebutnya ini, kita disebut gereja. Tapi tadi setelah dengar penjelasan dari Pak Jeffrey, wah udah jelas nih. Iya. Nah, anak-anak di rumah masih ingat nggak tadi poin-poin yang pentingnya nih? Wah, apa loh, Se, yang pertama? Pertama, gereja itu bukan cuma gedungnya, tapi kita orang-orang yang percaya dan berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, yang kedua, gereja itu kan disebut juga sebagai tubuh Kristus. Jadi, walaupun beda-beda, kayak tadi Pak Jeffrey bilang, walaupun gereja itu ada banyak suku, ada yang muda, ada yang tua, anak-anak ya. Iya, orang tua, anak-anak. Walaupun beda-beda tapi satu, kayak tubuh nih, ada mata, ada telinga, ada tangan, beda-beda tapi satu tubuh, satu kesatuan. Iya, betul. Terus sebagai gereja juga kita punya bagian, punya tugas yang mesti kita kerjakan bersama-sama. Beribadah, apalagi loh Nana. Bertumbuh. Iya, berarti kalau bertumbuh kita harus belajar firman Tuhan terus ya Pak ya. Ya, betul. Benar-benar. Supaya makin kenal Tuhan Yesus. Dan Jadi tiap hari kita baca firman Tuhan, Iya. berdoa ya. iya betul. Wah, Sebagai satu murid Tuhan. Ada apa lagi? Tugas Yang kita. ketiga itu adalah melayani. Melayani tapi betul. gimana tuh? Melayani tuh kayak yang tadi ada dua, betul ya Pak Ya. ya? Mengasihi sesama dan bersaksi. Jadi anak-anak, kalau kalian nih, kita semua sama teman-teman sekolah minggu, kita harus saling mengasihi, bukan saling berantem ya. Iya betul. Terus juga jangan lupa, bukan cuma mengasihi sesama gereja, sesama teman-teman kita aja, tapi kita harus bersaksi, kasih tahu Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Betul sekali. Nah, anak-anak pas banget. Sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang gereja. Hari ini kita udah tahu ya artinya gereja itu apa. Nah, tadi ada poin-poin yang sudah disampaikan Pak Jeffrey yang penting. Nah, minggu-minggu depan akan diceritakan lagi di Fantastic Story. Yes. Jadi kita bakal belajar apa aja nih Lause? Beribadah, Iya, bertumbuh, sama melayani. melayani. Bahkan di minggu terakhir kita juga belajar loh, bersaksi itu apa. Jadi anak-anak kalau mau tahu nih, wah apa ya? Gimana caranya beribadah dengan benar? Melayani, bertumbuh, bersaksi. Jangan lewatkan Fantastic Kids Online minggu-minggu depan berarti ya Lause. Betul sekali. Nah, Pak Jeffrey, terima kasih ya sudah Sama-sama. menjelaskan ke kita semuanya tentang gereja. Nah, kita mau minta tolong Pak Jeffrey doakan kita semua supaya tetap jadi bagian gereja yang bertumbuh, mengasihi Tuhan. Iya, dan melayani ya Lause. Betul sekali. Oke.
Mari kita berdoa ya. Kita berdoa ya anak-anak, kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang baik kepada kami, dan kami boleh jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami jadi bagian dari gereja. Tuhan, hari ini kami mau berdoa bagi setiap anak-anak. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus menolong, sehingga setiap anak-anak boleh terus beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan. Boleh terus bertumbuh ya Tuhan, dan juga belajar melayani Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak, dan juga berkati untuk lause-lause sekolah minggu. Tuhan sendiri yang boleh membentuk kami semua menjadi gereja yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, terima kasih ya Pak Jeffrey. Sama-sama. Nah, anak-anak, sampai jumpa di Fantastic Stories minggu depan. Dadah! Wah, ternyata begitu ya anak-anak. Kita disebut gereja karena kita adalah tubuh Kristus. Jadi, gereja bukanlah gedungnya, tapi setiap kita orang percaya yang ada di dalamnya yang bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Dan itu semua karena Roh Kudus yang menyatukan kita. Aku gereja, kamu gereja. Gereja ya kita semua. Yuk anak-anak, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Gereja bukan gedungnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Kita sama-sama gereja. Wah, bersyukur banget ya Lause. Tadi Lause Nana kirimin kita vlog dia di gereja. Kita jadi bisa tahu seperti apa gereja kita sekarang. Iya, keren ya. Makin bagus. Masih ada hiasan Natal lagi. Bagus. Kangen sama gereja lumayan lah. Sedikit terobati. Tapi yang paling penting kangen sama anak-anak. Kangen sama guru-guru sekolah minggu juga. Iya Lause, tapi jangan lupa kita harus tetap semangat. Dan sebagai bagian dari gereja, kita harus terus saling mengasihi dan mendoakan. Doakan juga gereja kita yang sudah mau ulang tahun ke-40. Supaya kita semua semakin menjadi murid Kristus yang setia. Nah, anak-anak di rumah, jangan lupa ya, kita terus doakan untuk semua orang yang ada di gereja kita, supaya semuanya bisa bertumbuh menjadi murid Kristus. Anak-anak, langsung aja kita semua, ayo bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menaikkan syukur kita kepada Allah, kepada Kristus yang adalah Kepala Gereja. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat, puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Anak-anak, mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami boleh beribadah hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, melainkan setiap kami orang-orang yang percaya ya Tuhan, yang bersekutu bersama di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengajar kami ya Tuhan, agar kami boleh terus bersyukur ya Tuhan, dan terus mengasihi sesama kami ya Tuhan, sebagai satu tubuh Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri ibadah kami, kiranya Engkau yang beserta dengan kami sepanjang sisa hari kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Dadah!